Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan materi tentang akuntansi akad zakat. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Sarah Nurafianti, Mailani Wulandari, Rahmat Setia Nugroho, Dwi Amelia Fitrianingrum, Herawati Majid, Sahrul Mulia Rahman. Kemudian selanjutnya itu penjelasan materi dari tema kelompok kami. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat secara terminologi dalam bukunya Nur Hayati berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk disarankan kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini diyakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan kemakmuran penduduk di suatu negara. Kemudian zakat, infak, dan sodako adalah merupakan aset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Provinsi, dan Basnas Kabupaten atau Kota. Kemudian lembaga amil zakat serta unit pengelola zakat. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan skala di dalam nasional. Selanjutnya dasar hukum zakat. Yang pertama ada Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang zakat. Di antaranya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Yang kedua ada sunnah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya. Yang ketiga, ijma ulama khalaf atau kontemporer, maupun ulama salaf atau klasik, telah sepakat bahwa zakat wajib bagi umat muslim, dan bagi yang mengingkari berarti telah kafir dari Islam. Selanjutnya jenis zakat. Yang pertama ada zakat jiwa atau zakat fitrah, yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama dibayar sebelum sholat Idul Fitri, karena jika bayar setelah sholat Id, maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Menurut beberapa ulama, syarat wajib zakat fitrah bagi fakir adalah apabila ia memiliki kelebihan makanan pokok dari dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggungannya di malam dan pada hari rayanya. Kelebihan itu tidak termasuk rumah, perabotnya, dan kebutuhan pokok lainnya termasuk binatang ternak yang dimanfaatkan, buku yang dipelajari ataupun perhiasan yang dipakainya. Akan tetapi, jika telah melebihi dan memungkinkan untuk dijual dan dimanfaatkan untuk zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah hukumnya wajib, karena ia mampu untuk membayarnya. Yang kedua, zakat harta, yaitu zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta tamuan, emas dan perak, serta hasil kerja profesi yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri dan cukup nisab. Baik, yang selanjutnya yaitu nisab emas dan perak. Nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas murni, dan perak adalah 200 dirham setara dengan 672 gram perak. Kemudian ada nisab hasil pertanian. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, air sungai, atau mata air, maka zakatnya 10%, dan apabila diairi dengan cara disiram atau menggunakan irigasi, ada biaya tambahan, maka zakatnya 5%. Kemudian nisab binatang ternak. Binatang ternak meliputi hewan besar, unta, sapi, kerbau. Itu nisabnya 40 sampai 120 ekor. Zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 tahun atau domba 1 tahun. Kemudian apabila jumlah ternaknya 121 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing atau domba. Dan apabila
jumlah ternaknya sampai 201 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing atau domba. Yang selanjutnya yaitu perniagaan itu diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti JV, PT, koperasi, dan sebagainya. Pada akhir tahun tutup buku, ia memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan emas 85 gram emas murni, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%. Baik, yang selanjutnya akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak atau sedekah sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelolaan zakat, infak atau sedekah oleh amil kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi zakat terkait dengan 3 hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat juga merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Yang selanjutnya, perlakuan akuntansi zakat dalam PSAK nomor 109. Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK nomor 109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, yang berlaku efektif mulai per Januari 2012. Dalam PSAK ini sudah diatur mulai dari pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak, dan sedekah, penyajian infak dan sedekah, serta pengungkapan zakat, infak, dan sedekah. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK nomor 109 yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Akuntansi untuk zakat. Yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah yang diterima, tetapi jika dalam bentuk non-kas, sebesar nilai wajar aset. Yang kedua, jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujroh atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujroh, maka diakui sebagai penambah dana amil. Keuangan zakat menurut PSAK 109. Menurut PSAK 109, akuntansi zakat dan infak atau sedekah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Ada 5 komponen laporan keuangan yang lengkap dari lembaga zakat, yaitu yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Yang kedua, laporan perubahan dana. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan. Yang keempat, Statement of Cash Flows atau laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Di sini ada contoh Yayasan Yatim Mandiri neraca laporan posisi keuangan per 31 Desember 2016 dan 2015. Aset lancar dengan catatan ada kas dan setara kas, logam mulia, piutang pihak ketiga, perlengkapan persediaan, program dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan jumlah aset lancar. Kas dan setara kas itu dengan catatan ada 4. Kemudian di tahun 2016 itu ada
21 miliar. Kemudian di tahun 2015 itu ada 31 miliar. Kemudian logam mulia dengan catatan 5 di 2016 itu enggak ada, dan di tahun 2015 itu ada 125 juta. Kemudian piutang pihak ketiga itu ada 6, di tahun 2016 enggak ada, dan di tahun 2015 itu ada 7.500.000. Kemudian perlengkapan dan persediaan itu catatannya ada 7. Kemudian di tahun 2016 ada 133 juta. Kemudian di tahun 2015 ada 3 miliar. Dan selanjutnya, dan jumlah asal lancanya itu ada di tahun 2016 ada 28 miliar, dan di tahun 2015 ada 36 miliar. Kemudian aset tidak lancar. Aset tetap bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2016 itu sebesar 11 miliar, dan pada tanggal 31 Desember 2015 itu ada 7 miliar, yang dimana jumlah aset tidak lancar itu ada 98 miliar 108 juta 183.747, dan di tahun 2015 itu ada 73 miliar 886 juta 941.609, dan jumlah asetnya itu ada 126 miliar di tahun 2016, dan di tahun 2015 itu ada 110 miliar. Dan kemudian di sini ada juga contoh liabilitas dan saldo dana, dan di sini sudah dilihatkan ada liabilitas jangka pendek, kemudian ada juga saldo dana. Ya, sekian pemaparan dari kelompok kami. Itu adalah beberapa materi yang sudah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.